Welcome back to my channel. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Apakah kami boleh ikut bergabung di meja ini bersama kalian? Tanya Pak Marcel. Silahkan, jawab Mas Dani singkat. Duduklah Hani, ucap Pak Marcel seraya melirik ke arahku. Jujur saja, aku merasa ilfil dengan panggilan Pak Marcel padaku. Tampaknya Pak Marcel sengaja ingin memanas-manasi Mas Danis. Terbukti wajah lelaki itu langsung memerah bak kepiting rebus. Tak lama kemudian makanan yang dipesan datang. Aku langsung fokus pada makanan di depanku. Baguslah, setidaknya bisa menjadi alasanku untuk tidak ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Oh iya Danis, rencananya dalam waktu dekat ini aku ingin melamar Naura. Nanti kamu ajak sekalian sekretarismu itu ke acara pernikahan kami. Aku tersedak. Bisa-bisanya Pak Marcel berkata seperti itu pada Mas Danis. Melamar? Pernikahan? Lelucon macam apa ini? Aku menoleh pada Mas Danis. Mata kami beradu. Wajahnya merah padam seperti menahan amarah. Sudah dapat kupastikan kalau lelaki itu akan marah besar kepadaku. Benar kan sayang? Tanya Pak Marcel padaku. Aku mendengkus kesal. Lelaki itu selalu saja memaksakan kehendaknya, tanpa memikirkan bagaimana nasibku nanti, kalau sampai Mas Danis marah besar kepadaku. Kukira Pak Marcel berbeda dengan lelaki lainnya. Ternyata sama saja. Dia tetap mengutamakan ego dan kepentingannya sendiri. Aku mau ke toilet dulu. Pamitku seraya berlalu menuju toilet. Ya Allah, mengapa masalahku menjadi serumit ini? Apakah pernikahanku dan Mas Danis benar-benar akan segera berakhir? Banyak sekali pihak yang ingin memisahkanku dengan Mas Danis. Kuakui, pernikahan kami memang bukan berlandaskan cinta. Bahkan setelah Mbak Hana tiada pun, hati kami masih sulit untuk dipersatukan. Akan tetapi, aku tidak bisa mengingkari janji pada Mbak Hana. Walau bagaimanapun aku sudah berjanji untuk selalu berada di samping Mas Danis, apapun keadaannya. Aku berdiri di depan cermin toilet, menatap pantulan diri yang terlihat sedikit lebih kurus. Akhir-akhir ini memang banyak sekali yang mengganggu pikiranku. Kamu itu benar-benar sengaja ya, mencari perhatian Pak Danis dan Pak Marcel. Dasar wanita murahan. Sudah tidak becus menjadi istri Pak Danis, sekarang mau embat lagi CEO kaya seperti Pak Marcel. Tiba-tiba sekretaris Mas Danis datang dan langsung melabrakku. Maaf, aku bukan wanita seperti itu Mbak. Terus wanita apa dong? Matre atau mungkin lebih cocok lonte? Hah? Astagfirullahaladzim. Ingin rasanya aku menjambak dan langsung menyumpal mulutnya dengan kaos kaki. Perkataannya yang tajam langsung menancap di hatiku. Wanita itu tersenyum kecut. Kemudian menarik kembali kerudungku ke belakang hingga kepalaku mendongak ke atas. Apa salahku padamu Mbak? Mengapa kamu berbuat seperti ini kepadaku? Bukankah kamu itu wanita cantik dan elegan? Seharusnya kamu bisa menjaga perilakumu. Dari awal bertemu denganmu, tatapan Pak Danis terlihat berbeda. Jika kamu tidak menjauh darinya, maka kamu akan berurusan denganku. Pak Danis hanya boleh menjadi milikku. Jangan lupa, milikku. Aku mengembuskan napas kasar. Tampaknya wanita di depanku ini sangat terobsesi untuk memiliki Mas Danis. Entah apa yang harus kukatakan padanya. Aku tidak memiliki hak untuk melarangnya, mengingat aku bukan siapa-siapa di hati Mas Danis. Jika memang Mas Danis mencintaimu dan lebih memilihmu, aku tidak akan melarangnya. Itu sudah pasti. Kecantikanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan denganku. Sekali lagi kukatakan, menjauhlah dari Mas Danis atau kamu akan tahu sendiri hukuman apa yang pantas diberikan pada wanita sepertimu. Ancamnya seraya berlalu dari hadapanku. Mbak Hana, Ibu,
Aku tidak memiliki siapapun di dunia ini selain kalian berdua. Aku tak mampu melewati semua tanpa senyum dan pelukan kalian. Aku lelah. Aku ingin menyerah. Semua terasa berat. Tanpa terasa butir hangat mengalir membasahi pipi. Namun tak lama kemudian langsung kuhapus saat melihat banyak pengunjung lain yang ke toilet. Kuhapus air mata dan membenarkan jilbab. Lalu kuputuskan untuk kembali ke depan. Kalau tidak, Pak Marcel pasti akan memarahi dan memotong gaji bulananku. Benar saja. Sepulang dari makan siang, Pak Marcel marah-marah tidak jelas. Entah apa yang tengah dipikirkan lelaki itu. Akhir-akhir ini apapun yang kukerjakan selalu salah di matanya. Sore harinya aku baru sampai di rumah dan menyandarkan sejenak tubuh ini di sofa. Tidak ada mobil Mas Danis, tidak ada pula ocehannya yang kadang terdengar pedas untukku. Saat berpisah di restoran tadi, tak tampak senyumnya sama sekali. Jangan lupakan, sekretarisnya yang selalu manut dan bersikap manis di depan Mas Danis. Ingin rasanya menjejali mulut wanita itu pakai ulekan yang ada cabenya 1 kilo, biar bibir mungilnya itu membengkak kepedesan. Sama, seperti ucapannya yang pedas langsung nyangkut di hatiku. Enak saja, nyuruh aku menjauh dari Mas Danis. Ada juga dia yang harus jauh-jauh dari suamiku. Ada apa denganku? Mengapa aku terus-menerus mengingat lelaki itu? Mas Danis juga yang salah, tak bisa tegas pada sekretarisnya. Seakan-akan memberi harapan atau mungkin memang mereka sama-sama saling mencintai. Tak dapat dipungkiri, aku pun ikut salah dalam hal ini. Seharusnya dari kemarin-kemarin aku keluar dari perusahaan itu, sebelum Pak Marcel mengetahui tentang kehidupanku. Kamu memang bodoh, Naura. Pantas saja, Mas Danis selalu menyalahkanmu. Sekarang semua sudah terlambat. Aku sudah terlanjur masuk dalam masalah yang cukup pelik. Tidak bisa maju, tidak pula bisa mundur. Jalan satu-satunya cukup jalani dan lewati semua prosesnya. Aku percaya, suatu saat nanti akan ada masanya aku temukan ending dari cerita hidupku. Bukankah kepompong tidak selamanya menjadi kepompong? Ada masanya dia akan menjadi kupu-kupu dengan sayapnya yang sangat indah. Begitupun dengan hidup, kesedihan dan luka hari ini akan menjadi bahagia di kemudian hari. Pernikahanku dengan Mas Danis memang bukan atas dasar cinta, melainkan atas permintaan Bahana. Namun, aku sadar, semua itu tak akan terjadi bila takdir tak berpihak di dalamnya. Ponsel berdering, tertera dengan jelas di layar ponsel, panggilan dari Mas Danis. Ragu, antara menolak atau menerima panggilan itu. Ingin rasanya menolak, tetapi hati ini ingin mengangkatnya. Akhirnya aku putuskan untuk mengangkat panggilan dari lelaki itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin beberapa hari ini aku tidak pulang ke rumah. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan di luar kota. Jangan pernah keluar malam, apalagi sampai memasukkan lelaki ke rumahku. Aku bukan wanita seperti itu, Mas. Aku memiliki pegangan hidup. Baguslah. Karena kalau sampai itu terjadi, kamu akan tahu konsekuensinya. Jangan nodai rumahku dengan hal-hal yang kotor. Ingat, Hana selalu memegang prinsip menjaga diri dan rumah saat aku tak ada di sampingnya.